dalam Yesus Tuhan. Shalom. Shalom, puji Tuhan ya. Kita dipeliharakan oleh Tuhan setiap hari. Walaupun hari ini banyak saudara-saudara kita yang berhalangan hadir, tapi kita semua boleh tetap percaya Tuhan Yesus. Yang penting Allah kita hadir di tengah-tengah ibadah kita. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh boleh beribadah, meninggikan Allah kita yang luar biasa. Ku kagum akan Engkau. Sungguh
jiwa kami supaya kami dapat fokus Tuhan beribadah di kesempatan pada pagi hari ini. Bapak, Engkau memberkati mungkin untuk para jemaatmu yang masih dalam perjalanan agar dapat sampai di tujuan dengan selamat tanpa kuasa apapun. Bapak, Engkau yang beracara Tuhan pada ibadah hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan ibadah ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, masih tetap berdiri saudara, mari kita tinggikan Allah kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan.
Kita mau tinggikan Dia, besarkanlah Tuhan. keajaibannya itu terbukti di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, dalam setiap pergumulan kita setiap hari, kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Biar setiap kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan boleh ditaburkan. Kita mainkan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang merendahkan hati kami Tuhan, untuk Engkau sungguh-sungguh boleh mengisi setiap bejana hati kami Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya Yesus. Dalam saat yang teduh, saya undang Bapak Leri yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk maju ke depan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita akan kembali datang kepada Dia untuk mohon pertolongan Dia agar kita boleh mengerti akan apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Mari kita akan kembali berdoa. Kami menikmati anugerah-Mu atas kami hari ini, hari yang Kau buat kami, di mana kami boleh datang beribadah kepada Engkau, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami sebentar akan mendengarkan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang penuh kuasa akan menjawab setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau simak, kami mau memperhatikan firman Tuhan, dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Ya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan ada hubungannya dengan kemerdekaan. Ya, saya beri tema kebenaran yang memerdekakan. Nas firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 8 ayat ke-30 sampai 36. Nas firman Tuhan Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan bacakan bagi saudara. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak akan tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Satu lagi ayat, saudara ya, dari Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Saudara, untuk mengisi waktu yang luang ya, sebagian orang mengisinya dengan pekerjaan atau dengan kegiatan yang mereka senangi gitu ya. Kalau kita punya waktu luang, misalnya olahraga, traveling, mancing, sebagainya lah. Pokoknya apa yang kita suka kita kerjakan gitu ya. Termasuk tuh ada satu itu namanya hobi ya. Kalau kita punya hobi seperti itu gitu ya, yang disenangi kita lakukan. Ada satu hobi ya, yang hobi itu orang yang senang memelihara burung, saudara. Orang memelihara burung, hobinya memelihara burung. Saudara, orang yang punya hobi ini biasanya merasa senang, merasa terhibur jika burung yang dipeliharanya ini bisa berkicau, bisa mengeluarkan suara yang merdu. Burungnya kemudian diajak bermain gitu ya, tiap hari, tiap pagi, kemudian diajak bicara gitu.
Dan biasanya juga diberi sangkar yang bagus. Kalau bisa mah sangkarnya juga dari emas gitu ya, karena kita punya burung mainan kesayangan gitu ya. Seperti itu. Kemudian kandangnya juga dibersihin tiap hari, diberi makan, dimandiin gitu ya. Jadi kegiatan seperti ini tentu saja menyita waktu dan keterikatan. Jadi memerlukan perhatian kita. Ya saudara, bayangin aja saudara ya dikasih makan, dimandiin, padahal saudara anak sendiri mah nggak pernah dimandiin, nggak pernah dikasih makan, disuapin gitu ya. Padahal kalau burung mah mungkin lebih seperti anak sendiri gitu. Jadi orang hobi itu terikat oleh hobinya sendiri. Orang yang memelihara burung ini barangkali senang-senang aja gitu ya dengan kerepotan, keterikatan dia. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana burung yang dipeliharanya, ya, burung yang dipeliharanya, apakah burung-burung ini juga merasa senang seperti yang memeliharanya gitu, saudara? Apakah burung ini, kita tidak tahu ya, apakah kita nggak bisa berkomunikasi dengan burung, jadi kita tidak tahu bahwa burung ini senang apa enggak gitu, saudara. Ketika burung ini harus hidup di dalam keterbatasan ruang, yaitu di dalam sangkar, walaupun sangkarnya sangkar yang indah sekali, dia tidak bisa lagi untuk menggunakan atau mengepakkan sayapnya yang Tuhan anugerahkan kepada burung ini ya. Burung diberi anugerah sayap untuk apa? Untuk bisa terbang bebas seperti itu. Tetapi karena dipelihara, dikurung di dalam kurungan, dia tidak lagi bisa bebas untuk menggunakan anugerah yang Tuhan berikan kepada dia. Dia tidak lagi hidup normal gitu ya, hidupnya nggak normal gitu. Karena burung itu harusnya bebas, lepas ya, saudara. Atau barangkali burung ini hidup senang malah. Kita nggak tahu ya. Apakah burung ini juga barangkali hidupnya ngerasa senang, puas barangkali ya di dalam segala keterbatasannya, di dalam ketidakbebasannya, dia merasa senang barangkali. Kenapa saudara? Di dalam ketidakmerdekaannya mungkin dia merasa sudah terbiasa terbelenggu, udah biasa jadi diterima-terima aja barangkali gitu. Buktinya apa saudara? Buktinya burung itu masih bisa nyanyi, masih bisa bersiul-siul, masih bisa meloncat-loncat. Dia berpikir enak ya, nggak usah cari makan barangkali, karena selalu disediain gitu tiap hari, dimandiin, dielus-elus gitu, rumahnya dibersihin, nggak usah repot-repot. Jadi burung ini barangkali dia juga merasa senang. Dia saudara tidak menyadari ya, seandainya dia ini dibebaskan, seandainya dia dimerdekakan dari kurungan, ya ada kehidupan yang jauh lebih baik daripada dia sekedar dipelihara, diberi makan. Jadi dia nggak menyadari, sudah terbiasa terbelenggu di dalam kurungan, sudah ngerasa enak gitu ya barangkali gitu. Dia tidak tahu bahwa di luar sana ada kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, saudara, demikianlah juga dengan kehidupan manusia. Banyak orang yang hidupnya tanpa disadari dia terbelenggu, tidak merdeka. Mereka dipelihara oleh siapa? Dipelihara oleh iblis. Ya, iblis yang hobinya punya mengiming-imingi orang, diberi kesenangan semu seperti itu ya. Padahal akhirnya iblis ini pasti akan selalu membinasakan kita. Jadi tanpa disadari orang itu dipelihara oleh iblis, diiming-imingi kesenangan duniawi, ya mereka terbiasa gitu, merasa senang aja. Jadi dia dipelihara oleh iblis. Iblis saudara senang bila ada orang yang jatuh
terjerat gitu ya di dalam rencana-rencananya. Karena iblis ini selalu, saya yakin bahwa iblis itu walaupun sepertinya orang merasa disenangi, tapi pada ujung-ujungnya pasti akan binasa gitu. Jadi manusia ditempatkannya di dalam sangkar dosa ya. Di sangkar dosa, dipelihara, diberi makan, diberi kesenangan duniawi semuanya, barangkali dia merasa tanpa disadari merasa senang seperti itu. Mereka mungkin puas dengan kondisi seperti itu. Mereka merdeka, bebas melakukan apapun yang dia mau. Tetapi ingat saudara ya, bahwa mereka hidup di dalam sangkar dosa. Jadi dia hidupnya terkurung oleh kehidupan dosa yang saudara, mereka diajarkan cara iblis, hidup caranya yang dimaui oleh iblis, perilakunya, kicauannya atau omongannya lah ya. Kalau kicauan burung, kalau manusia omongannya, cara berpikirnya, semua menurutin cara-cara yang memeliharanya. Yang meliharanya siapa? Tentu iblis ya. Saudara, demikianlah manusia juga seperti burung di dalam kurungan, tidak menyadari ada kehidupan yang lebih baik. Yang mereka kira sekarang ini, yang dia lakukan ini mungkin merasa puas, barangkali merasa senang. Tetapi saudara, sebenarnya ada seseorang yang bisa dan mau membebaskan mereka daripada kurungan dosa ini. Ada seseorang, dia sanggup mengubah kehidupan yang lama ya, yang selalu dalam kurungan. Dia ingin kita ini mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dia ingin membawa kita kepada habitat kita yang sebenarnya gitu. Habitat kita yang dimaui oleh seseorang ini. Saudara, hidup di dalam anugerah kekekalan. Habitat kita adalah hidup di dalam anugerah kekekalan, bukan hidup di dalam kurungan keduniawian. Ya, saudara, pribadi yang sanggup membebaskan kita dari belenggu dosa itu tentu saja siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sanggup membebaskan kita dari kurungan dosa. Yesus yang telah mengalahkan iblis di kayu salib. Yesus yang telah memanggil setiap orang, Tuhan memanggil setiap orang yang ingin dimerdekakan hidupnya. Jadi orang-orang yang selama ini hidup dalam kungkungan, dalam terbelenggu, keterikatan gitu, Tuhan selalu senantiasa memanggil untuk mereka dimerdekakan. Saudara, beberapa hari yang lalu ya, kita seluruh rakyat Indonesia ini merayakan hari kemerdekaan hari yang sangat bersejarah, yaitu kita sudah dimerdekakan ya. Kemerdekaan artinya kita bebas, lepas atau tidak terjajah lagi, tidak terkungkung lagi. Dengan kata lain kita merdeka. Kita tidak terikat lagi dan tidak tergantung lagi kepada siapapun ya. Kita benar-benar berdiri sendiri ya. Kita bisa menentukan apa yang menjadi pilihan kita sendiri. Pertanyaannya sekarang saudara ya, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Apakah kita sekarang sudah benar-benar merdeka? Ataukah kita masih diperhamba oleh sesuatu yang membuat kita terus-menerus tergantung kepada keterikatan kepada orang lain atau kepada sesuatu, kita tidak bisa lepas daripadanya? Apakah kita masih selalu hidup di dalam keterkungkungan seperti itu? Saudara, banyak orang yang mengaku ya percaya kepada Kristus, mengatakan bahwa mereka sudah merdeka, tetapi pada kenyataannya mereka belum bisa lepas dari keterikatan atau perhambaan terhadap dosa yang terus menerus kita lakukan gitu ya. Jadi ngomongnya sih
saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya sudah dibebaskan, saya sudah dimerdekakan, tetapi ternyata kita masih tidak bisa lepas dari macam-macam keterikatan dunia ini. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Mari kita lihat Yohanes tadi, Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 tadi ya, yang perikopnya berjudul kebenaran yang memerdekakan. Kita akan kupas ayat demi ayat, ya, mulai dari ayat yang ke-30, saudara ya. Yohanes 8 ayat 30-36. Ayat 30 dan 31. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Saudara, siapa yang berhak untuk mendapatkan kemerdekaan? Yang berhak untuk mendapatkan kemerdekaan yaitu orang-orang yang percaya kepadanya dan menjadi muridnya. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ya. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, bahwa yang percaya kepadanya adalah muridnya. Berarti apa, saudara? Berarti Tuhan Yesus adalah guru ya. Kalau murid tentu ada guru gitu. Jadi kita adalah murid-murid dari Tuhan Yesus. Kalau ada murid, kemudian ada guru gitu. Apa yang dilakukan? Murid belajar kepada guru ya. Gurunya siapa? Gurunya adalah Tuhan Yesus. Ya. Saudara, apa yang kita pelajari dari guru kita? Saudara, kita diajari untuk mengenal Dia, mengenal siapa Yesus, mengenal siapa kebenaran, belajar mengenal jalannya, belajar mengenal rencana-rencananya di dalam kehidupan kita, belajar mengenal kasih-Nya sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita selalu menelaah firman Tuhan gitu, kita belajar mengenal Tuhan Yesus, belajar apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Agar apa? Agar kita bisa mengasihi Yesus. Markus 12 ayat yang ke-30. Markus 12 ayat yang ke-30 mengatakan begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, semakin kita belajar kepada guru kita, semakin kita mengenal Dia. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengasihi, semakin kita mengetahui akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dialah yang menjadi utama di dalam hidup kita. Dia yang menjadi utama di dalam hati kita. Kemudian kita lihat ke ayat yang ke-32. Selanjutnya ialah, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kita sudah belajar tentang siapa guru kita, siapa Yesus, apa rencananya dalam kehidupan kita, dan kita kemudian lebih jauh lagi kita mengetahui siapa kebenaran itu. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, di dalam Yohanes 14:6 kita akan mengetahui siapa kebenaran itu. Yesus mengatakan begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Kebenaran yang memerdekakan kita. Yesus yang akan memerdekakan hidup kita. Tidak ada jalan lain, saudara ya. Karena dikatakan tidak ada seorang pun yang sampai kecuali melalui aku gitu ya. Jadi nggak ada jalan lain yang dapat membebaskan kita. Tidak ada jalan lain yang dapat memberikan kemerdekaan kepada kita daripada belenggu-belenggu dosa yang selalu mengikat hidup kita. Hanya Dia yang sanggup melakukan itu semua. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa kebenaran akan memerdekakan kita, itu berarti kita akan dijadikannya merdeka
dan melepaskan kita dari penjajahan atau perbudakan daripada dosa, sehingga kita benar-benar merdeka, kita benar-benar bebas, hidup kita bebas dari belenggu-belenggu yang mengikat kita, belenggu dosa ya. Tuhan Yesus menawarkan kepada kita, kepada setiap orang, menawarkan kepada orang-orang yang terikat, orang-orang yang terbelenggu hidupnya, yang hidupnya tidak merasakan tidak sejahtera. Di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus selalu memanggil kita ya, marilah datang kepadaku semua orang yang letih dan berbeban berat. Aku akan membebaskan kamu, memerdekakan kamu, dan memberikan kelegaan kepada kamu. Jadi Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini, di dalam ayat berikutnya banyak orang Israel yang menolak ya akan tawaran dari Tuhan Yesus ini dengan alasan apa? Bahwa mereka tidak pernah diperbudak, mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Karena apa? Karena mereka adalah keturunan Abraham. Jadi mereka berpikir bahwa kami kan keturunan Abraham, kami nggak pernah terbelenggu gitu ya. Kami adalah orang-orang yang dikasih. Kemudian itu jawaban mereka yang di dalam ayat yang ke-33 ya. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Saudara, kita perlu dimerdekakan dari belenggu tradisi ya. Tradisi apa? Tradisi yang salah mengenai keselamatan. Orang Yahudi tadi menganggap dia itu keturunan Abraham, pasti diselamatkan karena mereka adalah bangsa yang dikasih oleh Tuhan ya. Tertulis di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Berarti mereka merasa dikasih Tuhan. Kalau udah dikasih Tuhan, pasti saya otomatis selamat. Ini adalah kepercayaan atau percaya diri ya daripada orang-orang Israel yang tentu saja diartikan salah ya. Mereka merasa bahwa karena mereka adalah orang-orang yang sudah merdeka dan mereka tidak diperhamba oleh siapapun, mereka tidak perlu lagi dimerdekakan, tidak perlu lagi dimerdekakan dari dosa-dosa mereka. Ya, saudara, untuk menjawab percaya diri daripada orang Israel ini yang tentu saja salah ya, tradisi seperti ini, Tuhan Yesus berkata, kamu perlu dimerdekakan dari dosa yang memperhamba hidupmu. Saudara, bangsa Israel tidak dapat menjadi anak-anak Abraham dengan hanya apa? Mengaku saja tanpa menjalankan seperti yang Abraham lakukan. Saudara, di ayat yang ke-39 jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Pengakuan tanpa perbuatan menjadi nggak ada artinya ya, saudara, nggak ada artinya. Hanya mengaku saja tanpa perbuatan, kata Tuhan Yesus, itu tidak ada artinya. Tuhan Yesus menjanjikan kemerdekaan yang benar-benar merdeka, bukan omong kosong. Saudara, seringkali juga kita seperti itu. Saya adalah orang Kristen tradisi, orang Kristen dari keturunan engkong saya udah Kristen, bapak saya juga orang Kristen, bahkan bapak saya pendeta barangkali begitu ya. Saudara, itu dia pikir bahwa keturunan bisa menyelamatkan, padahal Tuhan Yesus mengatakan bukan pengakuan saja yang seperti itu, tetapi betul-betul kita juga perlu dimerdekakan dari dosa secara pribadi. Ya. Kemudian kita lihat, kita dimerdekakan atas apa, saudara? Atas perbuatan dosa. Ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34.
Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi setiap orang yang selalu berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita dimerdekakan atas perbuatan dosa yang akibatnya apa, saudara? Perbuatan dosa itu ialah dikatakan maut. Ya, perbuatan dosa ujung-ujungnya adalah maut. Saudara, kita bukan lagi orang-orang berdosa ya, karena kita sudah menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat dan sudah kita dibebaskan gitu. Kita dimerdekakan. Kita sudah dilepaskan daripada maut itu sendiri. Namun saudara, seringkali kita ternyata masih selalu berbuat dosa ya. Walaupun kita sudah mengaku Yesus Tuhan sebagai juru selamat, dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa, tetapi sayang ya, sehari-hari kita terkadang masih selalu berbuat dosa. Kalau gitu, buat apa saudara? Tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus memerdekakan kita dari belenggu dosa, tetapi ternyata kita masih saja berbuat dosa. Ini perbedaannya, saudara ya. Perbedaannya kalau dulu ya, sebelum kita dibebaskan daripada dosa, kalau ada kesempatan atau ada celah sedikit saja untuk berbuat dosa, kita selalu ambil kesempatan itu dan kita merasa senang kalau bisa melakukan berhasil melakukan sesuatu yang menguntungkan, padahal itu dosa gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan, ambil kesempatan itu untuk kita bisa berbuat dosa. Mungkin merasa senang kalau kita merasa berbuat dosa yang menguntungkan kita. Saudara, tetapi sekarang saudara ya, ketika kita sudah dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, ada perbedaannya. Sekarang kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu perbedaannya ya. Kalau dulu kita selalu mengambil kesempatan, mengambil celah kalau ada kesempatan. Sekarang saudara, kita selalu diingatkan oleh Roh Kudus bahwa kita tidak pernah boleh lagi berbuat dosa lagi ya. Kita tidak boleh melakukan apa-apa yang Tuhan tidak kehendaki. Roh Kudus selalu mengingatkan kita kalau kita sudah pernah dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kita akan lihat di ayat yang ke-44, ayat Yohanes 8 ayat yang ke-44 ya. Ini loncat ke ayat 44. Ayat 44 ini mengatakan seperti ini. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dosa. Saudara, ketika kita mengaku percaya pada Tuhan Yesus, kita ini dibebaskan dari belenggu iblis. Kita diberi kehormatan ya oleh Tuhan Yesus, diangkat sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian Allah jadi Bapa kita ya, karena Tuhan Yesus mengatakan gitu bahwa ketika kita mengaku Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita diangkat anak-anaknya. Tuhan Yesus jadi Bapa kita. Jadi ayat yang ke-44 tadi nggak berlaku bagi kita, karena di ayat 44 itu iblis yang menjadi bapamu. Kita bukan iblis bukan bapa kita ya. Kita tidak ingin lagi untuk tidak ingin melakukan perbuatan-perbuatan dosa lagi. Jadi kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Bapak kita. Karena Bapak kita sekarang adalah
Yesus Kristus. Saudara, kalau ada orang yang masih senang kalau masih senang melakukan dosa, misalnya apa saudara, zina, judi, mabuk-mabukan, menipu orang, kalau masih melakukan itu, barangkali juga lebih jauh lagi membunuh, memfitnah, pembohong, hidup tidak di dalam kebenaran. Berarti apa saudara? Dia masih melakukan keinginan-keinginan iblis. Kalau demikian, siapa bapamu? Kalau kita masih melakukan hal-hal dosa seperti itu yang kita lakukan, kita masih mempertanyakan. Kita sudah diangkat jadi bapak kita adalah Kristus Yesus. Kalau masih melakukan dosa-dosa seperti ini, mesti dipertanyakan, benarkah bapamu adalah Kristus Yesus Kristus. Mungkin kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan seperti itu, mungkin bapak kita adalah iblis seperti dikatakan di dalam ayat 44 tadi. Kita telah dimerdekakan Seharusnya kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa lagi. Jadi jika kita sudah benar-benar merdeka, kalau kita sudah betul merdeka, maka perilaku kita juga akan merdeka. Apa yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita, kita sudah merdeka. Merdeka apa saudara? Merdeka di dalam perkataan-perkataan. Kalau kita ngomong, kita bergaul dengan orang, bagaimana ucapan-ucapan kita kalau kita sudah dimerdekakan, pasti omongan kita tidak akan omongan yang kotor, omongan yang menista atau bermacam-macam lah, omongan yang tidak disukai oleh Tuhan Jadi kalau kita sudah merdekakan, omongan kita sehari-hari omongan yang merdeka yang seperti yang Tuhan kehendaki. Kita selalu berkata jujur, membangun, memberi harapan, memberikan semangat. Itu ucapan-ucapan orang yang sudah merdeka. Kemudian apa? Kita juga merdeka di dalam melayani Tuhan. Selalu dengan motivasi yang benar ketika melayani Tuhan Yesus. Tidak mencari keuntungan, tidak mencari popularitas diri, tanpa pamrih kalau bekerja untuk Tuhan. Kita tidak hitung-hitungan. Semuanya itu dilakukan, kita selalu ingat. Kita lakukan itu semua untuk Tuhan Kalau kita sudah dimerdekakan, apa yang kita perilaku, apa yang kita kerjakan, selalu kita ingat ini adalah untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 Jadi apa yang kita kerjakan, kita selalu ingat itu adalah untuk Tuhan. Itulah saudara tanda bahwa kita sudah dimerdekakan. Saudara, itulah kalau kita sudah merdeka, hidup kita menjadi hidup yang selalu diperkenan oleh Tuhan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup itu begitu indah. Kita tidak lagi terbelenggu oleh perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang dosa. Saudara, mari kita lanjutkan ke ayat yang ke-35 dan 36. Ayat 35 dan 36. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, kita dimerdekakan untuk apa saudara? Kita dimerdekakan untuk menikmati anugerah Allah seperti seorang anak yang tinggal di dalam rumah bapaknya. Saya akan memberikan ilustrasi. Saudara, ada seorang pembantu rumah tangga, kalau sekarang istilahnya asisten rumah tangga pembantu rumah tangga, dan ada anak majikan yang sama-sama tinggal di dalam satu rumah. Rumahnya rumah yang nyaman rumah yang enak di dalam satu atap, sama-sama pembantu rumah tangga dan anak majikan
hidup di dalam rumah yang sama, ya. Bisa menikmati nyamannya, suasananya rumah itu. Kemudian kita lihat anak majikan bebas, saudara ya, menggunakan apa saja yang ada di dalam rumah bapaknya. Fasilitas-fasilitas yang ada di rumah itu seperti mau setel televisi, mau buka kulkas gitu ya, kemudian pakai telepon sendiri, silakan aja gitu, karena itu adalah rumah bapaknya, boleh-boleh saja ya. Kemudian anak juga bebas keluar masuk kamar bapaknya, mau tiduran di ranjang bapaknya silakan gitu ya, nggak pasti diizinkan, nggak dilarang. Tetapi kalau kita lihat pembantu rumah tangga ini pasti nggak akan bebas, walaupun sama-sama di dalam rumah yang nyaman ya, tetapi pembantu rumah tangga tidak bebas menggunakan fasilitas yang ada di rumah itu. Seorang pembantu rumah tangga tidak selamanya akan tinggal di dalam rumah yang nyaman itu ya. Suatu saat pasti akan keluar dari rumah itu. Tetapi kalau anak tetap tinggal di dalam rumah itu selamanya. Karena apa? Karena dia adalah pewaris daripada bapaknya ini yang mewarisi rumah yang nyaman ini. Ya, jadi perbedaannya, walaupun kita sama-sama hidup di dalam satu rumah yang nyaman, tetapi status kita, kalau kita adalah anak Bapa, kita bisa melakukan apa saja dengan bebas. Tetapi kalau orang di luar bukan anak Bapa, dia tidak bebas ya. Walaupun sama-sama menikmati berkat gitu ya, menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi semua orang, tetapi ada perbedaannya kalau kita adalah anak-anak Bapa. Demikian saudara, kita adalah anak-anak Allah. Kita ini bebas menerima anugerah Allah, karena semua itu diberikan kepada kita. Semua itu diwariskan kepada kita sebagai anak-anaknya. Yang menyedihkan adalah jika ketika kita tidak bisa merasakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa besarnya kasih karunia Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Sedih ya kalau kita melihat ada orang yang tidak bisa merasakan kasih karunia Tuhan bagi kita, anak-anaknya. Anugerah Tuhan yang begitu melimpah tidak bisa kita nikmati. Kita tidak menyadari yang menjadi hak kita, yang menjadi kita sebagai anak-anaknya. Malah apa saudara? Malah mengeluh. Bukan menikmati, merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita sebagai anaknya, tetapi kita malah mengeluh. Kita merasa kita tidak diberkati, kita tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan itu mana? Nggak selalu menolong kita begitu. Kita tidak bisa merasakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Contohnya seperti saudara di dalam firman Tuhan di dalam kitab kita, contohnya di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Itulah perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Saudara pasti sudah mengetahui ya cerita ini, tapi kita lihat lagi ya bagaimana perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Sebenarnya kita lihat ada dua anak ya. Dua anak, yang satu adalah anak yang bungsu, yang satu adalah anak yang sulung, dua anak. Kalau kita umpamakan lah ya, anak yang bungsu ini adalah anak yang oke lah, yang baru hidup di dalam Tuhan barangkali ya, orang yang baru belum lama menerima Tuhan sebagai juru selamat barangkali udah mengaku. Karena apa? Karena dia tinggal di dalam rumah bapak ya. Kemudian anak sulung adalah senior, orang-orang yang sudah lama menjadi orang Kristen ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Anak bungsu merasa hidup di dalam rumah bapak, tetapi merasa tidak merdeka, ya. Tidak bebas, tidak bahagia tinggal di rumah bapaknya itu. Sehingga apa? Dia ingin mencari
kebahagiaan itu di luar rumah Bapa. Dia ingin cari kebebasan di luar sana. Ketika dia sudah ada di luar rumah, di rumah Bapaknya, dia mencoba saudara menggunakan kebebasannya dengan cara kemauan sendiri. Barangkali ini dipengaruhi oleh pengaruh iblis barangkali ya, seperti itu kalau di luar. Walaupun dia sudah menjadi menjadi anak Bapa, tinggal di rumah Bapa, tapi masih ada pengaruh-pengaruh yang lain. Ketika dia sudah di luar sana, apa yang dia dapatkan? Keluar dari rumah Bapa, bukan kebahagiaan yang dia rasakan, tetapi penderitaan, bencana, saudara. Apa yang dirasakan dia, kalau sudah begitu, kemudian apa saudara? Baru ingat, kembali lagi. Dia ingin kembali ke rumah Bapaknya. Dia menyadari keadaannya. Dalam ayat yang ke-17-nya dikatakan, betapa banyaknya orang-orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi di sini aku mati kelaparan. Jadi di luar rumah Bapa ternyata dia menderita ya, saudara. Kemudian dia ingat pulang, dia rindu untuk balik lagi ke rumah Bapaknya. Bahkan dia mengatakan dia rela kalau dia tidak lagi dianggap sebagai anak Bapa. Ya, dia rela seperti itu. Asal apa saudara? Asal dia bisa kembali ke rumah Bapa. Biarin sebagai disamain sama orang lain, yang lain juga sebagai upahan gitu ya. Banyak pekerja-pekerja yang bukan anak Bapa di situ. Biarin seperti itu, asal dia bisa kembali ke rumah Bapaknya. Dia merindukan kembali untuk pulang. Itu anak bungsu. Sekarang kita lihat orang yang udah senior ya, anak yang sulung. Kita lihat yang anak sulung, dia nggak milih untuk keluar dari rumah seperti adiknya gitu ya. Dia tetap tinggal bersama-sama dengan Bapak. Walaupun dia tinggal bersama-sama Bapak, ya ternyata sama saja saudara dengan si bungsu. Dia tidak merasakan kebebasan untuk menikmati anugerah dari Bapaknya. Tinggal di dalam rumah Bapak sama-sama ya, tetapi walaupun dia sudah senior gitu ya, udah lama gitu, ternyata dia juga belum bisa menikmati anugerah yang Bapaknya berikan kepada dia. Terbukti apa? Buktinya ketika adiknya yang bungsu kembali ke rumah Bapak dan Bapaknya kemudian menyambut dan mengadakan pesta dengan menyembelih anak lembu, dikenakan jubah yang terbaik, dipasangkan cincin, kemudian diberikan kasut kakinya gitu ya, sepatu gitu, semuanya diberikan kembali. Kalau anak yang hilang itu diterima lagi oleh Bapaknya, ternyata masih ada perasaan iri hati, dengki di dalam hati anak yang sulung. Saudara, anak sulung ini malah marah gitu ya, marah ketika adiknya ini diterima lagi oleh Bapaknya. Saudara, ayat yang ke-29 mengatakan begini, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak ya. Dia bertahun-tahun melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Jadi dia sebetulnya ya, taat, menurut gitu ya, melayani Bapaknya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi kita lihat si anak sulung ini marah ketika baru saja anaknya datang, Bapaknya menerima anak yang bungsu ini, kemudian dia mengatakan anak ini, saudara saya ini memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan orang-orang, di situ dikatakan orang pelacur. Maka Bapak kemudian malah menyembelih anak lembu untuk dia gitu. Jadi ada perasaan yang tidak suka, iri hati melihat orang kembali diangkat oleh Bapaknya ya. Saudara, anak sulung ini marah karena ia tidak merasa diberi oleh Bapaknya. Padahal saudara,
dia tinggal bersama-sama dengan bapaknya ya. Padahal dia ada di dalam rumah bapaknya, tetapi apa yang ada di rumah bapak itu sebetulnya adalah milik dia gitu. Tetapi dia tidak merasakan akan anugerah itu atau yang bapaknya berikan segalanya kepada dia. Bahkan di dalam ayat 31 mengatakan, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apalagi saudara mau apa lagi? Semuanya udah diberikan oleh Bapa kepada anaknya yang sulung. Tetapi heran kenapa seseorang ini, anak yang sulung ini tidak merasakan anugerah ini. Padahal semuanya udah diberikan. Demikian juga saudara, ketika kita sudah menjadi lama menjadi orang-orang Kristen, seringkali kita nggak ngerasain bahwa Tuhan itu mengasihi kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, mendamping kita, nggak rasakan malah yang dirasakan ada hal-hal yang negatif. Kalau ada kesulitan, ada masalah, selalu menyalahkan Tuhan. Mana Tuhan? Enggak ada di sekitar kita gitu ya, enggak selalu menolong itu. Saudara, benarkah bapaknya tidak pernah memberikan segala sesuatu untuk si sulung? Ya itulah masalahnya. Si sulung tidak pernah bersyukur dengan apa yang diberikan bapaknya kepada dia. Mari saudara, kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan ya, mari kita rasakan, kita nikmati semua anugerah yang Allah berikan dengan apa? Dengan pengucapan syukur. Kita harus selalu rasakan, nikmati yang Tuhan berikan. Kita udah dimerdekakan. Kita diberikan Tuhan, dimerdekakan untuk menikmati anugerah itu. Sayang kalau kita tidak pernah merasakan itu. Mari kita rasakan kehidupan yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan ini. Saudara, bandingkan dengan kehidupan yang lama ya. Kalau kita bandingkan dengan lama, kita pasti akan merasa dulu kehidupan ketika kita belum dimerdekakan, dan sekarang ketika sudah merdekakan, kita rasakan gitu ya, bagaimana perbedaannya. Pasti ya saudara, kalau kita mengingat hal-hal yang selalu positif dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, kita pasti akan merasakan sukacita yang luar biasa ya. Kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang sebenarnya ketika kita sudah dibebaskan, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saudara, ketika kita beribadah, kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman, kita bisa berdoa, kita bisa bersaat teduh, kita bisa melayani Tuhan melayani Tuhan dan sesama. Semua itu anugerah jika kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Ya, saudara, itulah kemerdekaan yang selalu kita rindukan, kemerdekaan yang kita dambakan ya. Semua itu bisa kita nikmati, bisa kita peroleh. Hanya apa saudara? Hanya ketika kita menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan pribadi kita. Yesus Kristus yang selalu ada di hati kita. Saudara, Tuhan Yesus sudah datang. Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk mengangkat kita menjadi orang-orang yang mulia ya. Kita diangkat oleh Tuhan bukan untuk menjadi budak-budak dosa, bukan menjadi kita diangkat Tuhan, Tuhan Yesus datang kepada kita, bukan kita untuk merasakan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan gitu ya. Tuhan mau kita hidup di dalam habitat kita, kebahagiaan yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, marilah saudara ya, kita semua ingat-ingat ini, kita rasakan, sudahkah kita benar-benar hidup kita ini merdeka atau kita masih hidup terbelenggu ya, hidup terbelenggu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan mau
kita semua hidup di dalam kebahagiaan yang sejati, merdeka, bebas untuk ikut akan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus berkarya di dalam hati kita sekarang. Biarlah Tuhan yang tinggal dalam hati kita ini bekerja untuk kita bisa menikmati anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sekian firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, seringkali kami merasakan betapa kami tidak terperhatikan, kami merasa di mana Tuhan ketika kita membutuhkan. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami sekalian ini mengingatkan kembali betapa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh kebenaran. Biarlah apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami boleh kami rasakan betapa anugerah kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang sudah Engkau limpahkan kepada kami, yang Engkau sudah berikan kepada kami sekalian, boleh kami menikmati karena kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, kalau firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya undang Pak Yohanes untuk menutup kebaktian kita. Kembali kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan dengan berkat Tuhan kita bisa menikmati anugerahnya, mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita hidup di dalam zaman akhir ini, ada banyak pergumulan. Tidak sendiri, firman Tuhan tadi mengatakan, Aku ini jalan kebenaran dan hidup. Ya, seorang pun, ya tadi sudah dibacakan, ya tanpa Tuhan. Jadi Tuhan tetap memelihara kita walaupun keadaan zaman ini begitu. Yang paling penting kita sungguh-sungguh bersandar berharap kepada Tuhan memelihara iman kita. Kita akan nyanyikan satu pujian sebagai akhir ibadah kita. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah imanku ya Tuhan. Satu kali lagi. Oleh Roh-Mu ya Tuhan, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami pagi ini, berupa satu kesempatan yang indah untuk kami bisa bersama-sama beribadat kepada Tuhan, menikmati anugerah Tuhan dan kasih Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Allah. Tuhan, hamba ucapkan syukur dan terima kasih. Hamba berdoa mohon Tuhan meteraikan firman Allah yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu, supaya sungguh-sungguh menjadi satu kekuatan bagi kami sekalian dalam mengiring kepada Tuhan. Kami sadar selama kami berada dalam dunia ini tidak luput daripada tantangan yang bisa datang dalam kehidupan kami. Tetapi satu hal, kalau kami tetap bersama-sama dengan Tuhan, kami akan tetap terpelihara. Kami serahkan seluruh jemaat yang ada di gereja Bethesda ini, baik di pusat di Taban Kopo, juga jemaat-jemaat kami yang sudah lama tidak mau datang hadir dalam kegiatan secara terbuka.
Mereka memang masih dilayani secara online, tapi satu hal yang mereka tidak pernah berpikir bahwa hubungan kasih di antara sesama ini sangat penting sebagai umat Tuhan. Sebab hubungan kasih ini akan saling meneguhkan, saling menguatkan iman kami masing-masing. Hamba hanya bisa berdoa dan menyerahkan semua jemaat-jemaat kami yang lain yang masih enggan untuk datang beribadah secara terbuka, jamah hati mereka, supaya mereka kembali bisa bersama-sama berkumpul, memuliakan, membesarkan nama Tuhan dengan sukacita surgawi. Tuhan, pimpin, pelihara, lindungi kami sekalian di zaman akhir yang penuh dengan kegelapan. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus. Yesus sendiri sudah berjanji, aku akan pergi kepada Bapa, mintakan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan memimpin kita di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan akan tetap memelihara gerejamu ini ya Tuhan. Dan seluruh pengerja-pengerjamu yang melayani pekerjaan Tuhan di gereja Bethesda, Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Terima kasih berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit. Tilik mereka, jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna ya Tuhan. Supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Juga hamba menyerahkan Joseph, adik daripada Yudi, adik daripada Epi. Tuhan tolong, Tuhan Maha Murah, Maha Pengasih, menjamah dia dan memulihkan kembali ya Tuhan. Supaya dia kembali bisa bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudaranya dan bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan pulang setelah menikmati anugerah Allah, beribadat kepada Tuhan. Mohon Tuhan akan pimpin setiap anak-anak-Mu dalam perjalanan pulang. Lindungi dalam kuasa darah Tuhan dalam perjalanan mereka. Jauhkan dari mara bahaya, celaka, penyakit, kejahatan, dan orang-orang berniat jahat. Biarlah mereka sampai di rumah dengan selamat. Dan apabila ada di antara jemaat kami ya Tuhan, seusai ibadah ini mereka harus bekerja mencari nafkah, tetap Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Hamba menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, sekarang pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih.